Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Jamaah sekalian yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada masalah Masadirus Syariah Al-Muttafaq bagian yang keempat, yaitu Al-Qiyas. Kita sudah menjelaskan pada qiyas itu ada beberapa. Yang pertama, rukun qiyas, kemudian syarat-syarat dari rukun yang disebutkan. Nah, sekarang kita masih ada tersisa dari masalah qiyas sebelum kita beralih ke Masadirus Syariah Al-Mukhtalaf, yaitu anwa' al-qiyas, macam-macam qiyas. Pertama, qiyas aula, yaitu apabila illah mewajibkan adanya hukum dan keadaan fara' lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang rukun qiyas, ada 4. Yang pertama al-asal, yang kedua al-fara', kemudian yang ketiga al-illah, dan yang keempat adalah al-hukmu. Pada masalah ini, qiyas aula, bahwa apa yang ada pada fara' itu lebih utama mendapatkan hukum daripada yang ada di asal. Yang di asal adalah mengatakan ya, dalam ayat fala taqul lahuma uffin. Mengucapkan kepada orang tua itu terlarang, hukumnya haram. Sementara fara' ini tidak disebutkan dalilnya, tidak ada dalil yang menetapkan bahwa menyakiti, baik dengan menyakiti fisik, itu darb, memukul, apalagi membunuh orang tua, itu haram, terlarang. Itu dikias kepada asal yang mengatakan fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, hukum asal adalah haram. Mengatakan haram. Illahnya, kenapa disamakan antara memukul yang ada pada fara' dan yang mengatakan yang ada pada asal? Illahnya sama-sama yu'dhi, menyakiti, sama-sama menyakiti. Illahnya sama-sama menyakiti. Nah, menyakiti dengan memukul itu lebih utama daripada mengatakan Sehingga ini yang disebut dengan qiyas aula. Qiyas aula, mengkiaskan fara' kepada hukum yang ada pada asal, yang mana fara' lebih utama mendapatkan hukum itu. Lebih utama mendapatkan hukum itu.
pengharaman memukul orang tua atau membunuh itu lebih utama daripada sekedar mengucapkan A. Sementara yang ada dalilnya adalah fala taqul lahuma uffin. Nah, faraknya di sini tidak ada dalil secara khusus menyebutkan. Ya, fala tadribu ya huma. Nah, yang ada adalah hukum yang berlaku umum kepada semua orang, bukan hanya kepada orang tua. Yang kedua, macam yang kedua adalah qiyas musawi, yaitu apabila illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum itu. Kedudukannya sama. Kalau di sini faraknya lebih utama untuk mendapatkan hukum pelarangan. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Ya, karena yang terlarang adalah memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan memakan api. Yang dia masukkan ke dalam perutnya itu adalah api. Dan di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, sesuatu yang diancam dengan api neraka, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, jadi memakan harta anak yatim ini asal haram. Farak membakar harta anak yatim, merusak harta anak yatim. Itu sama hukumnya, terlarang. Terlarang. Kenapa? Karena ilahnya merusak atau menghabiskan. Sama-sama memakan dan membakar sama-sama rusak, sama-sama habis. Jadi itu yang disebut dengan qiyas musawi. Ya, qiyas musawi. Seterusnya, macam yang ketiga adalah qiyas dilalah. Qiyas dilalah yaitu apabila illat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Illat yang ada pada hukum ya menunjukkan tapi tidak mewajibkan. Contoh, mengkias harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Jadi meskipun anak itu, ini contoh yang disebutkan sama dengan yang disebutkan di atas tadi, bahwa anak yatim ya, harta anak yatim. Karena anak yatim yang belum sampai umurnya tidak boleh diserahkan kepadanya sepenuhnya hartanya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya, ada harta yang ditimbun, ditaruh kemudian dikasih tanda. Nanti dewasa baru dikasih keluar. Nah, ketika tanda itu miring, ya, dinding itu miring, Khidir berinisiatif untuk meluruskan. Lalu Nabi Musa mengatakan, nah ini saatnya kita meminta upah, ya, karena kita mau dijadikan sebagai tamu, tapi tidak ada yang mau menerima kita sebagai tamu. Sementara kita butuh,
kita butuh tumpangan atau kita butuh makan, sehingga ketika itu Nabi Khidir ingin meluruskan kembali jidar yang sebagai tanda harta anak yatim yang tertimbun itu, atau yang ditimbun untuk dikeluarkan kelak ketika anak ini sudah balik. Nah, kenapa? Karena kalau harta anak itu diberikan kepada anak yang belum sampai usianya, belum balik, ya, itu bisa dihambur. Ya. Jangankan anak yang belum balik, yang balik saja terkadang menghambur-hamburkan harta warisan dari orang tuanya kalau dia tidak menggunakannya, menggunakan akalnya di dalam menggunakan harta itu. Nah, di sini ya, disebutkan, makanya ada hadis ya, bahwa jangan menghabiskan harta anak yatim itu karena zakat. Artinya harta itu dizakati. Nah, supaya tidak habis karena zakat, boleh digunakan. Cara menggunakannya untuk istismar, ya, mengembangkan. Tapi kalau tidak salah saya pernah menyinggung sedikit ya tentang sebahagian yang menjadi kafil dari anak yatim, ya, baik itu keluarga atau bukan keluarga, tapi yang banyak adalah yang keluarga. Ya. Anak yatim misalnya ponakan, ya, ponakan ditinggal mati oleh bapaknya atau ibunya, dia punya warisan, dia masih kecil, maka yang menjadi yang mengasuh anak itu adalah tantenya atau omnya atau neneknya. Nah, ini biasa harta itu digunakan, ya, bahkan diistismar, ya, dikembangkan, dipakai berusaha misalnya, lalu kemudian setelah berhasil, di sini sebahagian orang yang menjadi kafalatul aitam, ya, penanggung jawab anak yatim, itu terkadang tidak jujur. Nah, ketika anak ini sudah dewasa, ya baru dikembalikan. Sebenarnya kamu punya warisanmu itu ini, ya, cuma disebutkan sekian, padahal ini sudah dikembangkan. Seharusnya diberitahu bahwa ini sudah dikembangkan dan hasilnya seharusnya dibagi. Tapi terkadang banyak orang yang tidak menyebutkan itu. Ini ketidakadilan, ya, di dalam masalah. Nah, di sini ya saya kembali kepada qiyas dilalah ini, menyamakan harta orang dewasa dengan harta anak yang masih kecil. Untuk dibayarkan zakatnya. Meskipun di sini menunjukkan hukum yang tidak mewajibkan, ya, Nah, tapi karena sama-sama berkembang, harta anak kecil dengan harta orang dewasa, kalau dikembangkan sama-sama berkembang, maka sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Jadi itu yang disebut kiasnya adalah mengkias harta orang dewasa, ya, dengan harta anak kecil, ya, sama-sama wajib zakat. Kemudian yang keempat, qiyas syabah, ya, yaitu mengkias far'un yang padanya, ya, bolak-balik antara dua asal, lalu dia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya. Ini nanti bisa dipahami dengan menyebutkan contoh. Ya, contohnya adalah seorang hamba sahaya, budak, yang cacat karena kejahatan orang lain. Ya. Misalnya dia
dianiaya sehingga dia cacat. Apakah masalah wajib dhaman, ganti rugi, dikiaskan dengan orang merdeka? Budak yang cacat tadi karena teraniaya atau dianiaya, maka dia harus mendapatkan ganti rugi karena disamakan dengan orang merdeka. Orang sama-sama anak Adam, atau dia dikiaskan dengan harta. Dikiaskan dengan harta. Kenapa? Karena budak itu sama dengan harta. Sama dengan harta. Ya, persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaan dengan orang merdeka. Makanya dalam Al-Qur'an semua ya hukuman itu kepada orang merdeka. Kalau yang budak setengahnya. Itu bukti bahwa tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, di sini juga untuk menetapkan apakah dia mendapatkan ganti rugi karena dia adalah manusia, ya, atau dia tidak dapat ganti rugi karena dia sama dengan benda, sama dengan harta. Di mana persamaan budak dengan harta, ya, yang disebutkan oleh ulama adalah bahwa budak itu ya bisa dijual, bisa dipusakai, ya, bisa dihibahkan, Nah, dan bisa diwakafkan, sehingga kias ini digunakan oleh ulama bahwa kalau budak itu teraniaya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena mengkias bahwa budak itu sama dengan harta benda, ya, sama dengan harta benda. Ya, meskipun kalau kita berbicara masalah keadilan Islam, maka budak dengan orang merdeka sama-sama manusia. Dia punya hak, Tapi itu yang ditetapkan oleh ulama. Kemudian yang terakhir ya dari macam kias adalah kias adna, yaitu kias yang faraknya lebih rendah kedudukannya daripada asal. Ini lawan dari kias aula. Ya, kalau tadi faraknya lebih utama, ya, lebih mengharuskan untuk mendapatkan hukum haram itu daripada asalnya. Ya. Nah, di sini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Bahwa farak lebih rendah, yaitu menghias perhiasan perak bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Nah, ini kalau pendapat orang tua kita, ya, pendiri pesantren, bertalian dengan emas, sutra, itu sudah tidak masuk di sini, ya, karena beliau menghalalkan, boleh, ya, boleh emas dan sutra itu bagi laki-laki. Nah, dengan perhiasan emas yang diharamkan buat laki-laki, ya, yang diharamkan buat laki-laki. Kenapa? Ya, kenapa disamakan? Ya, ilatnya adalah khuyala, ya, berbangga-bangga, ya. Jadi dia diukur dengan keharaman emas, ya, keharaman emas, padahal perak lebih rendah daripada emas. Tapi kalau sama-sama mendatangkan, ya, kesombongan, perakmu anak pakai tapi wah sama nolawol, ya, nah ini, nah, sehingga ini yang disebut dengan qiyas adna. Jadi ilahnya sama, ya, berbangga-bangga. Nah, ini 5 hal, ya, bertalian dengan macam-macam
qiyas. Dan selanjutnya, ya, sebelum saya beralih ke masadirus syariah al-mukhtalaf pada pertemuan, ya, tiga pertemuan yang lalu, ya, karena 2 kali tidak, ya, kita isi. Saya menyebutkan kalau ada yang mau bertanya tentang, ya, materi yang sudah berlalu atau ada yang tidak dipahami, ya, boleh ditanyakan. Kalau tidak, ya kita lanjut, ya. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Jadi tidak semua ulama memakai ini sebagai masadirus syariah. Ya. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan. Pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ya. Menganggap baik. Sedangkan menurut istilah ahli usul, yang dimaksud dengan istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali, ya, qiyas yang jelas, kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi, ya, yang samar. Atau dari ketentuan hukum kulli, hukum yang umum, kepada ketentuan hukum yang juz'i, khusus. Karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Jadi ada yang ditetapkan dengan qiyas, ya, bahwa ini dilarang. Tapi ulama mujtahid ini menganggap bahwa ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari itu. Nah, contoh, dari pengertian tersebut berarti istihsan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran, ya, berdasarkan istihsan, ya, menganggap lebih baik, ya, menganggap lebih baik, dan tidak boleh menurut qiyas. Qiyas mengatakan wanita haid itu tidak boleh baca Quran. Kenapa? Karena mengkiaskan, ya, wanita haid dengan orang yang junub. Ya, orang yang junub, ilahnya sama-sama tidak suci, ya, sama-sama tidak suci. Nah, qiyas menetapkan bahwa wanita haid itu ditetapkan kepada junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, maka orang haid juga tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi istihsan, ya, ulama yang menggunakan istihsan mengatakan haid berbeda dengan junub. Haid berbeda dengan junub. Karena haid waktunya lama, sedang junub waktunya sebentar. Maka wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak mendapat pahala. Ya, kalau yang saya dapatkan dari orang tua kita, ya, pendiri pesantren, dan menguatkan istihsan pada masalah ini, ya, pada masalah wanita boleh membaca Al-Quran, ya, bahkan wanita boleh masuk masjid, ya, boleh masuk masjid. Alasannya adalah kalau larangan membaca Al-Quran itu adalah hadisnya lemah. Hadisnya lemah.
Ya, itu menurut pendapat beliau ya, almarhum. Yang kedua, dalil akal. Dalil akalnya tadi bahwa hadis berkalian dengan larangan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita haid ya membaca Al-Quran atau masuk masjid. Itu menurut beliau menguatkan pendapat ulama yang mengatakan hadis ini lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Dalil akalnya bahwa perempuan haid yang minimal waktunya adalah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Kalau 6-7 hari tidak baca Quran, kalau wanita penghafal, habis hafalan. Ya, hilang. Sehingga beliau mengatakan bahwa lebih baik dia membaca Quran. Lebih baik, ya. Belum lagi dalil yang lain bahwa Aisyah radhiyallahu anha tetap mengaji dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid. Jadi itu pendapatnya. Sehingga beliau mengatakan bahwa sedangkan ya, tidak ada alasan bagi perempuan terkadang tidak mengaji, apalagi kalau ada alasan. Maka kita buang alasan itu. Ya, kita buang alasan itu. Karena dalilnya lemah, maka perempuan haid boleh baca Quran. Lebih baik kalau dia mengaji. Ya, lebih baik kalau dia mengaji. Nah. Yang kedua, ketentuan hukum kulli umum kepada ketentuan hukum juz'i, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Ya, dalam proses pengobatan. Ya, dicatat ya, di garis bawahi. Jadi kalau bukan ya untuk mengetahui dan memberikan diagnosa, ya tidak boleh melihat. Ya, hukumnya kembali kepada hukum asal, ya. Ya, di sini kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contoh, menurut kaidah umum ya, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Ya. Seseorang tidak boleh melihat aurat orang lain, apalagi yang berbeda jenis. Ya, apalagi yang berbeda jenis. Tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka. Ya, kalau dokter tadi dalam pengobatan boleh membuka baju pasien, meskipun berbeda jenis. Ya, untuk diagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita. Meskipun secara menurut kaidah tidak boleh melihat aurat. Ya. Dilarang melihat aurat. Tapi karena darurat ya untuk mengetahui penyakitnya ya. Bahkan terkadang bukan hanya dilihat ya. Terkadang harus diraba ya, harus diraba. Bukankah dengan memakai alat ya yang terkadang dipasang ya, ini itu sebenarnya melanggar, tapi karena ya dia adalah seorang dokter yang tidak bisa ya menetapkan bahwa ini ya penyakitnya begini, obat yang cocok untuk itu ya tidak bisa diputuskan kalau dia tidak periksa. Nah, maka boleh ya menurut istihsan. Ya cuma ya saya sering mengatakan bahwa sekalipun kita boleh menggunakan istihsan ya, tapi kita juga boleh memilih ya antara kaidah yang mengatakan tidak boleh dengan
boleh karena darurat, ya, boleh karena darurat dengan cara cari dokter yang sejenis. Cari dokter yang sejenis. Nah, misalnya ahli kandungan, ahli kandungan, banyak ahli kandungan perempuan, ya. Tapi banyak tong yang suka yang laki-laki, ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Yang terkadang juga dokternya mengatakan, tidak usah ragu-ragu, ya, tidak usah. Saya sudah tidak tertarik dengan perempuan. Iya, Pak. Ya. Jadi kita boleh menggunakan kaidah istihsan ini, tapi ya boleh juga kita lebih ya kepada kehati-hatian. Nah, itu masadirus syariah yang mukhtalaf yang pertama, istihsan. Nah, kemudian dasar hukum istihsan, dalil bahwa istihsan itu boleh dijadikan sebagai alasan, ya, sebagai dasar hukum. Nah, para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian detonatif lafaz yang seakar dengan istihsan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya, yaitu orang yang mendengarkan perkataan lalu dia mengikuti yang terbaik, ya, yang lebih baik. Jadi mengambil yang lebih baik. Itu dalil bahwa kita boleh mengambil, ya, yang lebih baik. Itu yang dalil, ya, tentang bahwa istihsan itu boleh dijadikan hukum. Meskipun ada ulama yang tidak, ya, yang tidak menerima istihsan itu. Ya, seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i tidak menerima istihsan. Bahkan dengan tegas, ya, dalam perkataan beliau yang masyhur, man istahsana faqad syarra'a. Ya, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang, ya, mengambil istihsan sebagai dasar hukum, maka dia telah, ya, membuat syariah. Membuat syariah itu tidak boleh kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah dan Rasulnya yang menetapkan syariah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ini lebih baik, ya, ini lebih baik, sehingga bagaimana mengkompromikan dengan, kalau misalnya, ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kita beristihsan. Nah, tidak ada dalil yang, ya, tidak ada dalil yang bisa kita pegangi, ya, maka beliau mengatakan, ya, kita lebih baik kembali kepada qiyas khafi. Ya, qiyas khafi. Ada dalil meskipun tidak secara tegas menyebutkan, ya, secara tegas menyebutkan pelarangan itu. Nah, seperti kalau yang tadi, ya, kalau mazhab Syafi'i, ya, kita tidak boleh beristihsan, ya, bagi perempuan haid tidak boleh baca Quran. Ya, tidak ada dalil diterima itu. Nah, kemudian dalil ayat yang kedua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadari. Jadi ini dua ayat di surah Az-Zumar, yang satu ayat 18 dan yang kedua ayat 55 itu menyebutkan bahwa kata ahsana, ya, itu seakar kata dengan istahsana, ya, menganggap lebih baik. Jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa maka ikuti yang lebih baik, ikuti yang lebih baik. Nah, kemudian
Selanjutnya, ya ini sudah kita sebutkan tadi, ulama yang menerima dan menolak istihsan ya, sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumhur ulama yaitu Malikiyah dan Hanabila menetapkan bahwa al-istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah ya, untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. Dan menurut ulama Hanafiyah, menggunakan istihsan dengan alasan bahwa berdalil dengan al-istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafi atau berdalil dengan istislah. Nanti ada masadirus syariah ya, yang lain ada yang disebut istislah ya. Kesemuanya dapat diterima ya, sebagai dasar hukum. Nah, adapun yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i dengan kaulnya yang masyhur man istahsana faqad syarra'a yang disebutkan tadi, ya barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka dia telah membuat sendiri hukum syara'. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru. Ya. Sedangkan yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan pada masalah yang kedua yaitu maslahah mursalah ya, sebagai dasar hukum yang mukhtalaf ya, mukhtalaf. Ya. Silakan. Ya. Ya, jadi itulah yang mendasari ya, kenapa orang tua kita, ya, pendiri pesantren almarhum mengatakan bahwa sekuat apapun dalil tentang pengharaman sesuatu, kalau bertentangan dengan ayat, ya, maka dianggap lemah. Kenapa? Karena dalam ayat, ya, menurut beliau ya, mengatakan bahwa khudhu'uz zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai semua perhiasan. Kita disuruh pakai perhiasan. Perhiasan sini ya tidak ditetapkan ya bahwa perak saja. Ya, semua bentuk perhiasan, emas, perak, ya, sutra dan sebagainya. Boleh. Boleh. Allah mengucapkan, Allah membenarkan, membolehkan. Nah, kemudian bertalian dengan hadis itu, ya, sebahagian ulama mengatakan bahwa hadis tentang pengharaman emas dan sutra, ya, itu ada ilahnya, ada ilah. Salah satunya adalah dikaitkan dengan seorang sahabat pernah didapati memakai cincin emas. Ya, didapati memakai cincin emas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut dari tangannya dan membuangnya. Lalu mengatakan, beraninya kamu memakai api, ya, memakai api di tangannya.
Lalu sahabat setelah Rasulullah SAW pergi, itu mengatakan kepada yang punya cincin, ambil, manfaatkan. Manfaatkan, jangan dipakai. Tapi apa kata sahabat ini? Saya tidak mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Ini dipahami bahwa Nabi membuang itu karena haram, tidak boleh. Ya. Padahal tidak. Sababul wurudnya adalah Nabi SAW bertanya kepada sahabat, sudah dizakati? Tidak, wahai Rasul. Berani sekali mengambil sesuatu yang tidak dizakati. Emas itu ada zakatnya. Ya mungkin besar-besar cincinnya. Ya. Nah ini, kalau kembali kepada tadi tentang kebanggaan, memang semuanya kena, bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Ya, perempuan. Kalau memakai itu karena kebanggaan, maka dia masuk kepada bukan karena pelarangan amatnya, tapi larangan berbangga-bangganya. Ya, berbangga-bangganya. Sehingga kalau yang dipertanyakan tadi, apakah orang yang menggunakan emas di dunia tidak akan dapat ya menggunakan di akhirat? Itu yang disebutkan kalau ada penjelasan tentang keumuman semua baru kita terima. Tapi kalau hanya mengatakan sebahagian saja, tidak boleh, yang lain boleh. Nah, ini yang membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Jadi itu yang saya pahami ya, yang saya dapatkan dari guru kita, ya orang tua kita almarhum, yang bertalian dengan masalah keharaman emas dan sutra. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kalau tidak, kita cukupkan dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan. Kalau ada yang mau dipertanyakan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.